persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Saya percaya saudara semuanya dalam keadaan yang baik-baik, sehat-sehat dan siap untuk kita akan masuk sama-sama dalam doa pujian penyembahan. Mari kita mulai saudaraku, kita menara doa kita. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan beri kami kesempatan untuk berdoa, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin luangkan waktu kami. Kami ingin melayani-Mu ya Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu ya Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berkenan ya Tuhan dengan doa pujian penyembahan kami. Tuhan jawab doa-doa setiap kami. Dan kami percaya mujizat masih ada. Tuhan memberikan buat setiap kami ya Tuhan hati yang siap untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami minta hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Roh-Mu ya Tuhan bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu buat setiap kami ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, ku naikkan syukur. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Haleluya. Oh, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari bersama-sama katakan, ku naikkan syukur. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala
Kami mau bersyukur kepadamu untuk semua kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Limpahkan ya Tuhan Yesus. Limpahkan ya Tuhan kasih setia. Limpahkan ya Tuhan kasih karunia. Oh la bala 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 bala. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur segala yang baik yang Tuhan sudah limpahkan buat siang kami ya Tuhan. Kami mau sembah Engkau Yesus. Mari saudara sembah Dia, sembah Dia. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Selama hidupku, ku sembah Kau Yesus. Sembah Engkau, sembah Dia saudaraku. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau. Engkau Allah, Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus. Engkau ajaib. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami
bertahta ya Tuhan. Oh ya la bakashini Engkau Allahku, Engkau Tuhanku, Engkau Rajaku, Engkau penyembuh ya Tuhan. Oh ya la bakashini oh la bala. Oh ya la bakasya la bala. Turunkan ya Tuhan Yesus, turunkan berkat-Mu setiap anak-anak-Mu Yesus. Oh ya la bakasya ni bala. Biarlah yang semua yang bernafas memuji Kau Tuhan. Ya la bakasya, ya la bala. Oh ya la bakasya la bala. Oh ya la bakasya la bala. Oh ya la bakasya la bala. Curahkan urapan-Mu ya Tuhan, api Roh Kudus dalam nama Yesus. Saudara terima sekarang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima api. Oh la bala. Oh ya la bakasya la bala. Oh ya la bakasya la bala. Kami sembah Engkau Yesus. Engkau Allah yang ada di tempat yang maha tinggi. Yesus, lawat siapa anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah ini. Lawat siapa anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini. Penuhi siap kami. Mari saudara menaikkan pujian ini. Oh, Sena in the
tinggikan Kau Yesus. Mari saudara angkat suaranya, angkat tangan Yesus, angkat hatinya buat Yesus. Oh ya lama. Tinggikan dirimu mengatasi kemuliaan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi kemuliaan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Shalom saudara, ketika kita nyanyikan lagu kemuliaan-Mu mengatasi bumi, jadi kemuliaan Allah lebih besar daripada bumi ini, saudaraku. Saudara masih ingat ketika Yesus mengajar tentang doa Bapa kami? Kata awalnya adalah apa? Bapa kami yang ada di mana? Di surga. Artinya apa, saudaraku? Kita punya Bapa, Allah kita itu kita panggil Bapa. Itu ada di surga, ada di tempat yang lebih tinggi daripada bumi ini. Jadi semua perkara yang di bumi, segala pergumulan, segala permasalahan yang ada di bumi, saudaraku yang kasih Kristus, kemuliaan Allah dapat mengatasinya. Hari ini, tadi waktu kita nyembah, Tuhan ingatkan lagi untuk saya berdoa buat saudara yang hari-hari ini
bukan cuma ngerasa khawatir, tetapi ada rasa, bukan rasa, tapi ini roh. Kalau udah roh, itu kuasa gelap. Roh khawatir. Kalau cuma rasa takut, rasa. Ya saudara tuh rasa takut, misalnya takut akan ketinggian. Setelah saudara turun dari ketinggian, hilang takutnya. Tapi kalau udah roh ketakutan, ada di tempat tinggi, tempat bawah, di mana-mana pun. Di tempat gelap, tempat terang, tetap takut. Itu roh, itu kuasa gelap. Nah Tuhan mau saya untuk berdoa buat saudara yang hari-hari ini rasa ada diikat, ada macam roh ketakutan, kekhawatiran, depresi saudaraku. Kekecewaan yang ini udah roh. Saudara lihat depan, masa depan, takut, khawatir, bagaimanapun. Hari ini saya mau kasih tahu, kemuliaan Tuhan mengatasi bumi. Kita ada di bumi, kemuliaannya. Ketika saudara naikkan nyanyian ini, saya berdoa, iman saudara pun naik. Dan saya percaya hari ini, lewat doa Tuhan berikan kita ketenangan, damai sejahtera. Tuhan berikan kita iman. Mari saudara, saya mau berdoa buat saudara. Saya mengasihi saudara. Tutup mata ibu bapak saudaraku. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau taruh di hatiku untuk berdoa. Setiap anak-anakmu yang hari ini diikat dengan roh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebingungan, depresi. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, lepaskan mereka. Beri mereka damai sejahtera-Mu. Beri mereka damai sejahtera-Mu ya. Saudara terima damai sejahtera. Kemuliaan Allah mengatasi bumi. Bapa dalam nama Yesus, Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi ini seperti di surga. Bapa dalam nama Yesus, sekalipun kami tidak tahu akan hari esok, karena hari esok tidak ada kepastian. Yang kami tahu adalah kasih Tuhan, kasih Tuhan, janji Tuhan, karakter Tuhan yang tidak berubah. Bapak jamah, Bapak jamah anak-anak-Mu, lawat anak-anak-Mu, sentuh mereka. Terima saudara jamahan ini, terima lawatannya dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Lepas. Jamah pikiran kami, jamah siap hati kami. Anak-anak-Mu yang sakit Tuhan, mereka khawatir dengan penyakit ini. Mereka khawatir dengan keuangan mereka. Aku berdoa dalam nama Yesus, sembuh, lepas, terbuka dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala bala. Oh ya la bala bala. Ampuni ya Tuhan, ampuni dosa dan salah kami semua ya Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Biarlah di saat-saat ini kami mau berdiam diri. Kami mau kuasai diri dan jadi tenang. Tuhan bilang, kuasai diri, jadi tenang. Ini aku Tuhan yang akan memegang tanganmu, menuntun hidupmu. Aku akan tunjukkan jalan yang harus engkau tempuh. Aku sediakan damai sejahtera.
Beri kami hikmat-Mu, beri kami pengertian-Mu, beri kami Tuhan keterampilan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tuhan terima kasih. Tuhan tuntun kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Beri kami hati, tanah hati yang baik, sehingga semua benih firman ini bisa tertanam Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Ubah kami Tuhan, tuntun kami. Terima kasih Tuhan, bungkus semua kami dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini saya ingin sharingkan satu tema yang sangat penting yang saya ambil dari kitab Yakobus pasal 4, saudaraku, ayat 13 sampai ayat 17. Judulnya adalah 3 kesalahan dalam menghadapi masa depan. Ada 3 kesalahan umum yang seringkali kita lakukan, saudaraku, ketika kita menatap masa depan. Saya percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan satu masa depan buat setiap kita. Saudara, masa depan yang penuh pengharapan. Saudara yang percaya katakan amin. Nah, hari Minggu kemarin, saudaraku, ya, mengenai bagaimana membangun respect dan dikasih orang, membangun nama baik. Itu adalah saya sharingkan tentang salah satu cara kita membangun masa depan kita adalah kita coba membangun nama baik, dihormati dan dikasih oleh orang. Ya kan saudara? Nah, hari ini saya ingin bagi detailnya waktu kita ngadepin, saudaraku. Ya, apalagi di masa yang penuh dengan ketidakpastian, saudaraku. Ini masa depan nih nggak pasti. Yang disebut masa depan itu apa sih? Ya 1 jam ke depan itu udah masa depan. 1 jam, 1 minggu, 1 bulan ke depan itu udah masa depan. Mau tarik lebih jauh lagi, tahun-tahun ke depan. Nah, Yakobus 4, saudara, ayat 13 sampai 17 itu menjelaskan 3 kesalahan umum dan 3 cara untuk kita bisa menghadapi daripada masa depan, saudaraku, supaya saudara dan saya, ya kan, hidupnya bisa tenang, jalani hidup dan hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Kita bisa jadi berkat. Katakan amin, saudaraku. Nah, mari kita akan baca sama-sama, saudara, ayat 13. 1, 2, 3. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu
dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, baca sama-sama yuk. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Nah, saya ingin jelaskan kepada saudara yang pertama ini. Kesalahan pertama, ya kan? Kesalahan pertama kita ini dalam menghadapi hari esok, hari besok, masa depan adalah yang pertama adalah apa? Di sini Alkitab katakan ayat 13, kita membuat, saudara, rencana. Kita buat rencana tanpa mendoakan atau melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Nah, Rasul Yakobus itu dia menulis, saudaraku, ada 6 rencana yang begitu detail, saudaraku, ya. Dia tulis, saudaraku, tentang apa? Kapan dia akan berangkat, hari ini atau besok. Itu ada rencana. Setiap kita hampir setiap hari bikin rencana. Apa yang kita mau kerjakan hari ini, apa yang kita mau kerjakan minggu depan, bulan ini apa, kita mau buat apa, rencana. Setiap kita pasti punya rencana-rencana. Saudaraku, kalau saudara berkata bahwa aku gak punya rencana apa-apa, aku hanya mengalir, maka hidup kita akan terhanyut oleh arus dunia. Saudara dan saya semua harus punya rencana. Saudara, tetapi yang Tuhan mau adalah saudara dan saya harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Nah, di dalam saudara Yakobus ini tidak ada rencananya kapan. Lalu kemana mau berangkatnya? Kota ini, kota anu. Ya, berapa lama akan tinggal? Di situ setahun kah, seminggu kah, mau berangkatnya, saudaraku. Apa yang akan dilakukan di kota itu? Ya tujuan itu berdagang atau mau buat apa? Mengapa apa tujuan yang akan berada di kota itu? Di sini untuk cari untung, saudara. Yang keenam adalah siapa rekan bisnisnya. Rasul Yakobus secara detail, ya dia tulis rencananya. Ya kan, dia orang ini sudah tahu. Dia bilang tujuannya apa, rencananya apa, rekan bisnis siapa, lamanya, waktunya, dan lain sebagainya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin beritahu begini. Salah enggak orang tuh buat rencana? Ya enggak salah. Jadi salah kalau kita tidak mendoakan apa yang sedang kita rencanakan. Saudara, Rasul Yakobus, saudara, dia tulis. Ya kan, kamu ini salah. Ada kata-kata, kami akan berangkat, kami akan tinggal setahun, kami akan berdagang, kami akan dapat untung. Semuanya tentang kami. Tentang kehendak kami. Nah, ini yang ditegur oleh firman Tuhan. Ya kan, bukannya Tuhan atau kehendak Tuhan. Saudara, di dalam perjanjian lama, saudara, di dalam, ya kan, Tuhan lewat Nabi Yesaya menegur bangsa Israel pada waktu itu. Pada zaman Nabi Yesaya, bangsa Israel itu ditegur. Sebagai apa, saudara? Dia pakai istilah gini, celakalah anak-anak pemberontak. Kenapa kok Tuhan pakai bilang anak-anak pemberontak? Orang Israel disebut sebagai anak-anak pemberontak. Karena bangsa Israel, mereka, saudara, mengalami keterpurukan secara ekonomi, secara politik dan ketahanan nasionalnya, saudaraku. Sehingga mereka dibuang, saudaraku. Oleh karena mereka tidak pernah melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam perencanaan mereka. Makanya Tuhan bilang, kamu nih celaka. Kamu celaka. Kamu bikin rencana. Ya kan, kamu melaksakan rancangan yang bukan daripadaku. Memasuki satu persekutuan yang bukan oleh dorongan Rohku, sehingga
dosa mereka, dosa kamu bertambah-tambah. Banyak salahnya, banyak susahnya kan banyak. Yang berangkat ke Mesir, ya kan, dengan tidak meminta keputusan kepadaku untuk berlindung kepada Firaun, untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tuhan tegur, kamu terpuruk hari ini karena kamu tidak libatkan aku, kata Tuhan. Ibu bapak saudaraku Yesus, saya mengenal banyak orang Kristen yang baik, yang rajin ibadah, rajin melayani. Tapi mereka banyak yang tidak melibatkan Tuhan dalam rencana mereka. Yang akhirnya sekarang, ini saya, ya kan kalau saya buka ruang konseling dalam begitu. Intinya, Pak, saya terpuruk keuangan saya. Kenapa? Awalnya saya invest untuk bantu si A, si B. Ya kan? Masuk awalnya bagus, akhirnya Pak, saya pakai sertifikat. Ini kan suami, dia lihat semua. Akhirnya rupanya gagal, hancur, uang dibawa lari. Pertanyaan saya, sudah doa belum awalnya? Udah didoakan belum tuh keputusan? Apalagi melibatkan sertifikat rumah, sertifikat ini, semua segala macam. Bahkan sampai suami tidak tahu. Jadi kan saudara, ini dosa mereka bertambah-tambah. Oh, mau pergi kota ini supaya dapat untuk sekarang. Sudah tanya Tuhan belum? Nah ini saudara Kristus, banyak ini. Kita ngadepin masa depan, seringkali kita nggak tanya Tuhan. Ketika saudara dan saya mungkin lupa tanya Tuhan, tapi hati saudara melekat sama Tuhan, Tuhan bisa intervensi. Katakan amin. Biasanya orang itu jalanin rencananya tanpa melibatkan Tuhan, hatinya sudah nggak melekat ke Tuhan. Ishak saudara di dalam Kejadian pasal 26. Pada waktu itu mengalami krisis ekonomi. Saudara, daerah daripada Kanaan pada waktu itu saudaraku, kelaparan besar. Nah Ishak tahu, dia belajar dari bapaknya. Kelaparan, Abraham pergi ke Mesir. Alkitab katakan saudara, pada waktu timbul kelaparan di tanah Kanaan itu, saudara Kristus, ya kan? Lalu Ishak, saudaraku, dia pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Saudara, lalu berfirman kepada Ishak, saudaraku, Tuhan intervensi. Rencana Ishak mau pergi kemana? Ke Mesir. Untuk apa? Menyelamatkan diri dari mati kelaparan. Saudaraku, seperti lihat sini. Makanya seringkali kita doa, kita perlu loh, Tuhan intervensilah, paksakanlah kehendakmu dalam hidupku, paksakan rencanamu saja yang jadi. Betul aku punya rencana ini, itu, ini. Aku buat, kalau aku lupa berdoa, tolong Tuhan intervensi. Kalau itu Tuhan batalkan, Tuhan tutup pintu buat aku tahu itu cara Tuhan untuk menyelamatkan aku. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Nah ini caranya. Tuhan tutup itu intervensi. Dia bilang apa? Tuhan bilang, jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Perhatikan di sini. Kalau kamu dengarkan nasihatku, perintahku ini, tinggal di tanah Kanaan, tanah perjanjian ini, maka aku akan menyertai engkau dan akan apa? Memberkati. Penting dalam hidup kita, penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan. Ini dua kata ini harus saudara dapatkan. Pastikan dalam hati. Tandanya apa Pak Sabta? Bahwa saya ini disertai Tuhan dan diberkati Tuhan. Di sini ada damai sejahtera. Sesusah apapun keadaan yang sedang kita hadapi, kalau di sini, di pikiran dan di hati ada damai sejahtera, itu pasti ada apa saudara? Ada penyertaan Tuhan. Karena di mana ada Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, di situ pasti akan ada apa? Damai sejahtera.
Yang mengerti katakan amin saudara. Alkitab katakan apa? Ayat yang ke-6 lompat. Jadi tinggallah Ishak, dia dengarkan dan dia lakukan. Kita baca ayat 12 sampai 13, apa yang terjadi? Alkitab katakan apa saudara? Maka menaburlah Ishak. Jadi pada waktu saudara dan saya dapat firman, Tuhan intervensi semua rencana kita. Dengar baik saudaraku, kita dengarkan, kita lakukan, disitulah Tuhan sertai dan berkati. Pada waktu kita mendapat penyertaan dan berkat Tuhan, maka apapun yang saudara kerjakan, maka Tuhan akan membuat saudara apa? Berhasil. Mujizat keuangan terjadi. Di sini katakan saudara, menaburlah Ishak. Ishak kan kerja. Menabur nih kerja. Dia menabur di tanah milik dia. Yang dimana sebelum dia berjumpa dengan Tuhan. Sebelum dia dapatkan firman Tuhan. Supaya tetap ada di tanah Kanaan. Tanah itu tidak menghasilkan apa-apa. Tapi setelah dia dapatkan penyertaan dan berkat Tuhan, dia kerja lagi nabur. Alkitab katakan apa saudara? Dalam tahun itu juga ia mendapat apa? Hasil 100 kali lipat. Sebab apa? Ia diberkati Tuhan. Jangan dibalik saudaraku. Berhasil kan, ya kan karena itu diberkati Tuhan. Jadi diberkati Tuhan dulu, kerja baru ada hasil. Saudara bisa berisi, katakan apa saudaraku? Ini dia. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Jadi untuk mendapatkan berkat Tuhan, saudara dan saya harus apa? Melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Ishak melibatkan Tuhan dalam perencanaannya dia. Sehingga Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya. Dan ia menjadi sangat kaya di masa kelaparan besar. Sebab apa? Ishak diberkati Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang apa saudara? Orang yang disertai Tuhan. Orang yang disertai Tuhan adalah apa? Orang yang berjalan di dalam kehendak Tuhan. Orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan adalah orang yang apa? Orang yang mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Kita tahu kehendak Allah dari firman-Nya. Saudara, Ishak diberkati karena dia dengar suara Tuhan dan melakukan. Jadi saudaraku yang sebisnis, jadi kunci pertama menghadapi masa depan, saudara, yaitu apa? Jangan tidak melibatkan Tuhan, tetapi saudara harus melibatkan Tuhan dengan cara apa? Mendoakan. Segala rencana-rencana saudara, kalau bisa secara detail didoakan. Saudara, hadapkan semua rencana saudara ke hadapan Tuhan. Lalu minta petunjuknya tuh gimana, jalan Tuhan tuh gimana, kehendak Tuhannya tuh gimana untuk rencana ini. Terserah Tuhan. Kalau kita sudah dapatkan yang namanya satu keyakinan, damai ini, jalan ini, saudara, maka saya percaya apapun yang kita kerjakan, Dia akan buat berhasil. Yang percaya katakan amin saudara. Amsal 3 ayat 5 sampai 7 katakan begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Percaya segenap hati, jangan separoh-separoh. Janganlah bersandar kepada apa? Pengertian sendiri. Akuilah Dia dalam segala. Maksudnya gini, kadang kita punya rencana, kita udah doakan, lalu rencana kita gak terjadi. Ya jangan kecewa dengan marahin Tuhan dong. Itu artinya saudara, kita percaya sama Tuhan segenap hati, kita sudah mengakui Tuhan dalam segala apa? Laku kita. Kalau kita akui Dia dalam segala, maka Dia akan luruskan jalan kita. Luruskan, permudah. Ini kami ini ngalamin saudaraku. Dalam beberapa bulan sebelumnya kami sudah punya rencana untuk berangkat saudara. Untuk jauh, untuk antar anak sekolah. Itu rencananya kita doakan terus, doakan. Dari segala macam aspeknya, mulai dari pendanaan, dari rencananya, jadwal berangkat, semua sampai detail, sampai tempat tinggal anak, nanti ketemu siapa, gerejanya di mana, semua sampai berangkatnya, sampai satu-satu tiap hari. Istri saya yang lebih detail. Ya kan saudara, sampai mau kepulangannya. Saudara tahu apa?
Semua kami punya rencana, itu banyak yang diluruskan Tuhan. Maksudnya dikoreksi sama Tuhan. Ini loh, dari tanggal segini harus berangkat. Kita udah tetapkan. Tiba-tiba pas ini harus kita robah. Kenapa saudaraku? Waktu kita robah, kita tahu bahwa anak kami itu harus udah masuk sebelumnya. Kalau kita ini ya udah lewat. Banyak lah, kita mau ke hotel ini. Tapi rupanya, wah, saya mau saksikan ya saudaraku. Ketika kita libatkan Tuhan dalam segala perencanaan kita, saya melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu mengikuti kita. Dia sediakan, Bapa sediakan segala yang kita perlukan. Bahkan saudaraku, sesuatu yang tidak mungkin. Itu diberikan sama Tuhan. Saudaraku Yesus. Saya percaya kalau saudara dan saya kita libatkan Tuhan. Artinya saudara, raja di atas segala raja menyertai kita. Kalau sertai, saudara yang sertai. Saudara, kalau yang menyertai raja dari segala raja. Dia menyertai. Saya percaya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti kita. Sekalipun kita ngalami yang jelek itu bisa Tuhan rubah jadi baik. Saya bisa percaya ini, saya katakan amin. Libatkan Tuhan hari ini. Nah, saudaraku, jadi kita harus berdoa untuk semua rencana-rencana. Saya juga mau saksikan begini. Ketika saya doakan semua rencana dengan detail, saya melihat bagaimana kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, mujizat terjadi. Ketika saya tidak doakan keputusan saya, rencana saya, itu saya tuh capek hatinya minta ampun. Saya ngalamin, semua kita ngalamin. Dari situ sekarang udahlah, tunda sedikit, bikin sebuah doa, bawa ke Tuhan. Kalau bisa mau catat ini rencananya gini, hadapin nama Tuhan. Tuhan ini loh aku. Apapun saudaraku, mau anak sekolah, mau untuk bulan ini Tuhan, ya kan penghasilan aku sekian, atau penghasilan gak pasti, pengeluarannya pasti. Aku udah tahu ini, aku ini. Bisa ketutup enggak? Hadapkan ke Tuhan. Katakan amin sudah. Nanti dia dengan caranya yang ajaib kasih penghasilan untuk menutupi segala kebutuhan. Plus mungkin saudara aku punya keinginan dan untuk nabur. Pasti dia akan berikan benih untuk kita nabur. Yang percaya katakan amin. Bawa itu ke Tuhan saudaraku. Ya, bawa itu semua. Kalau kita mendoakan segala rencana Tuhan kita, saudaraku, maka Tuhan melihat kita sebagai seorang yang apa? Yang beriman, yang percaya, yang memiliki iman. Katakan amin. Kalau Tuhan melihat kita, melihat iman kita, dia lihat iman di hati kita, maka dia akan apa? Pasti dia akan memberkati kita. Katakan amin saudara. Maka Tuhan akan membuat sukses apapun yang kita kerjakan. Katakan amin saudara. Nah, seorang yang memiliki iman, saya mau kasih tahu, ya, adalah orang yang rendah hati pasti. Orang yang punya iman kepada Tuhan Yesus, itu pasti orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah seorang yang suka belajar. Sehingga ia menjadi semakin apa? Semakin berhikmat, terampil di dalam kehidupannya. Nah, saya ingin saudaraku, makanya saya jadi sebagai seorang gembala, ya, buat saudara, baik yang di Palembang, saya gembala jemaat GBI MPI Musi Palem Indah, Palembang, Rayon 15, maupun saudara yang sudah setiap hari selama 1 tahun lebih, 1,5 tahun lebih, ikuti setiap hari Menara Doa ini. Saya sebagai gembala saudara Kristus Yesus, saya ini mengajar, saya ngajar firman. Maksudnya apa? Supaya saudara bertumbuh dalam hikmat. Saudara memiliki skill untuk bisa menjalani kehidupan, ya kan? Dan menjadi orang-orang yang berhasil, yang sukses dalam segalanya. Kenapa saudaraku? Nah, dalam Pengkhotbah 10 ayat 10 katakan begini, ya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, baca sama-sama saya. 1, 2, 3. Maka orang harus apa? Memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah apa? Hikmat. Selama ini saya tahu ayat ini saudara. Lalu saya dapetin satu ayat saudara dari NIV. Ini rupanya kata hikmat, saudara tahu wisdom, itu dia
Rupanya dia pakai istilahnya bukan wisdom atau hikmah, tapi apa? Skill. Dia bilang gini, sudah, skill kan, if the X is dull, kapak itu tumpul, ya, ujungnya tidak tajam, maka perlu tenaga yang lebih besar. Tetapi dia bilang skill will bring success. Skill itu apa saudara? Keterampilan, keahlian, saudaraku. Jadi Alkitab mengatakan yang terpenting untuk berhasil adalah apa? Hikmat atau skill. Saudara, selain kita perlu memiliki keinginan kuat untuk sukses, berdoa dengan tekun supaya sukses, tetapi kita pun harus berdoa untuk bisa memiliki hikmat dan mengasah skill untuk menjadi apa? Sukses. Karena semakin besar skill kita, semakin besar kemungkinan kita menjadi apa? Sukses. Katakan amin saudaraku. Bidang apapun. Makanya saudara, saya berusaha setiap hari ngajar dari berbagai sisi yang lain, supaya saudara semakin terampil, memiliki skill untuk menjalani hidup, sehingga saudara bisa menjadi orang yang sukses dalam segala bidang kehidupan saudara. Katakan amin saudara, ini doa saya. Nah, jadi kunci saudara untuk sukses, berhasil dan berbuah, saudara dan saya harus punya apa? Skill, keterampilan, saudara, kecerdasan, hikmat, saudaraku, ya kan? Nah, Yakobus 1 ayat 5 katakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Katakan amin saudaraku. Jadi yang pertama saudara, kesalahan pertama adalah jangan kita lakukan lagi, yaitu apa? Ya kan, kesalahan umum kita menghadapi masa depan adalah kita tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Ayo mulai sekarang, kalau saudara mau apa aja, makanya pentingnya doa pagi. Doa pagi itu untuk merencanakan saudara rencana harian kita. Rencana harian kita. Apa yang kita mau buat? Kayak saya, oh Tuhan saya mau pergi ke gereja. Saya mau misalnya melayani, mengajar firman di menara doa, ya kan? Tuhan, saya mau ketemu si A, si B, saya mau lakukan ini untuk konseling dan sebagainya. Didoakan. Atau minggu ini apa yang kita akan lakukan, bulan ini apa yang kita lakukan. Saudara mulai doakan. Saudara, doakan terus, minta untuk mau melakukan rencana ini, minta petunjuk dari Tuhan. Saudara Yesus, di dalam Mazmur 119 ayat 32 katakan begini, aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu sebab engkau melapangkan hatiku. Kata melapangkan hatiku adalah apa saudara? Kalau kita diberikan petunjuk sama Tuhan dan kita mau melakukannya, maka Dia akan berikan kita apa? Pengertian, hikmat, dan apa? Skill, keterampilan. Yang mengerti katakan amin saudara. Yang mengerti katakan amin. Jadi kesalahan yang pertama adalah kita tidak melibatkan Tuhan. Jadi kunci untuk hadapin masa depan yang pertama adalah apa? Libatkan Tuhan. Doakan rencana. Yang mengerti katakan amin. Tak ku tahu kan hari esok, namunlah Kaku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Nah, kesalahan kedua, coba saudara renungkan, kesalahan kedua yang kita sering hadapi ketika kita menatap masa depan adalah apa? Kita tuh udah nganggep, kita menganggap bahwa kita tuh sudah tahu akan hari esok.
Kita udah anggap hari esok tuh udah jadi milik kita lah. Saudaraku, Yakobus 4 ayat 14 sampai 16 dia jelaskan. Ya kan? Kamu ini kan gak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya. Kamu gak libatkan Tuhan dalam perencanaan. Padahal kamu tuh tidak tahu akan hari esok. Apa yang terjadi? Benar gak saudara? Benar kan? Memang kita gak tahu apa yang terjadi. Semua kita tidak yang tahu. Maka dikatakan begini, apakah arti hidupmu? Hidup saudara, hidupmu itu sama seperti apa? Uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi sebenarnya kamu harusnya berkata, jangan bilang aku mau kesini. Coba tambahin kata ini dong. Jika Tuhan menghendaki. Jangan langsung. Coba belajar rendah hati. Orang yang rendah hati selalu melibatkan Tuhan. Ada kata Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, kami akan hidup, kami akan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah apa? Salah. Jadi kita tuh tidak boleh memegahkan diri di dalam apa? Kecongkakan kita. Saudaraku, maksudnya apa? Kita ngomong ya udah, kita ngomong ini kita. Ya, kita sendiri tuh gak tahu apa yang terjadi. Apa bisa terjadi. Tapi kalau kita bilang, kalau Tuhan kehendaki, itu pasti jadi. Katakan amin saudara. Dia akan usahakan sampai jadi. Walaupun hal itu tidak mungkin. Walaupun itu tidak pasti. Ya, kita nih boleh bangga. Punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang telah memberkati dan melakukan mujizat dalam hidup kita. Tetapi kita tidak boleh membangga-banggakan diri. Dengan membandingkan diri kita nih kayaknya lebih hebat dari orang lain. Itu maksudnya firman Tuhan. Bodoh. Dan adalah bodoh dan berdosa. Kalau kita nganggep kita ini udah tahu semua. Ya ke saudara. Ada dua alasan kenapa kita harus melibatkan Tuhan. Mendoakan rencana kita. Saudara, ini hakikatnya saudaraku. Yang pertama adalah, ya Alkitab katakan apa? Kita tidak mengetahui apa yang terjadi pada hari esok. Saudara, kita tidak bisa prediksi apa yang terjadi minggu depan, bulan depan, tahun depan. Gak bisa prediksi. Kenapa? Karena masa depan itu penuh dengan ketidakpastian. Apalagi sejak masa-masa pandemi ini, kita semuanya semakin sadar bahwa kita tidak bisa memprediksi apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita masih berjumpa, masih berbicara dengan seseorang beberapa hari yang lalu. Tiba-tiba kita dengar kabar orang itu telah meninggal dunia, kaget. Itu loh saudara, artinya apa di sini? Benar firman bilang, masa depan tidak ada kepastian. Hidup itu sementara. Seperti uap, cepat. Saudara Kristus. Makanya kalau saudara tahu kata hidup ya, dalam bahasa Inggrisnya apa? Life. Ya. Di tengah-tengah kata life antara L sama E, itu apa saudara? If itu apa bahasa Indonesianya? Jika. Jadi kata if ini adalah sebuah kata yang mengandung apa? Ketidakpastian. Jikalau. Itu semua gak pasti. Hidup itu tidak ada kepastian. Gak pasti. Yang pasti. Makanya saudara gak bisa bergantung dengan semua yang ada di dalam hidup dunia ini. Yang pasti kita bisa dapatkan kepastian. Itu hanya kalau kita naruh percaya. Kita taruh pengharapan sama yang pasti. Apa yang pasti saudara? 3 yang pasti saya mau kasih tahu. Kasih Tuhan. Janji firman Tuhan. Karakter Tuhan. Itulah yang pasti. Yang tidak pernah berubah. Yang tidak akan tergoncangkan. Yang dapat dipercaya.
yang dapat diandalkan. Katakan amin saudara, semuanya gak pasti. Jabatan, sahabat, orang, apalagi saudara, uang, semua tidak pasti. Termasuk kesehatan, gak pasti. Semua gak pasti. Yang pasti itu adalah apa saudara? Kasih Tuhan. Itu pasti karena dia kekal. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kata Yeremia 31:3. Janji Tuhan, firman Tuhan itu kekal. Biar bumi berlalu, bulan tak bercahaya, semuanya tergoncang. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Karakter Tuhan gak berubah. Ini yang harus jadi pegangan kita, pengharapan kita, bukan yang lain. Katakan amin saudaraku, ini yang harus terjadi. Jadi ini dasar saudara dan saya, ya saudaraku Yesus, ya kan? Kenapa harus libatkan Tuhan? Kenapa kita harus cari firman Tuhan? Kalau firman, karena ini yang pasti. Kita percaya sama karakter Tuhan. Dia baik, dia sangat baik, dia mengasihi kita, dia sangat menghargai kita. Katakan amin saudara. Dan dia berubah. Seperti kita sering kali, saudara mungkin sering dengar istilah perumpamaan. Seandainya ini adalah, kertas ini adalah uang 100.000 rupiah. Ya masih mulus katanya. Kalau saya bujak, semua jadi lecek, jadi jelek. Apakah nilainya hilang? Tidak. Saya injek sampai kotor. Apakah nilainya hilang? Tidak, tetap 100.000 rupiah. Itulah karakter Tuhan. Itulah kasih Tuhan. Itulah janji Tuhan. Ngelihat kita. Mungkin saudara rasa diriku udah kotor. Udah rusak segala macam. Kalau kita mau berseru sama dia. Kita sudah belajar kali itu. Saudara Yesus, hari ini saya ingin ajak saudaraku. Libatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Tergantung. Alkitab katakan hidup itu tidak lama. Sementara. Hidup itu seperti bernapas. Orang bernapas di depan cermin. Saudara pernah bernapas di depan, ada uap kan? Uap. Lalu dalam seketika uap itu hilang dalam cermin itu. Atau seperti kabut yang turun waktu pagi. Tiba-tiba hilang. Seiring datangnya panas terik matahari. Jadi hidup itu cepat. Tapi hidup itu adalah tes, ujian. Hidup itu juga adalah apa? Trust. Itu kepercayaan Tuhan percayakan kita. Dan hidup itu juga mengandung apa? Saudara, penugasan yang sifatnya sementara. Hidup ini penugasan. Temporary assignment. Ibu bapak, Alkitab bilang umur manusia 70 sampai 80 tahun. Saya terjemahkan dengan kira-kira umur kita itu 29.200 hari. Umur kita 29.200 hari. Namun tidak ada satupun di antara kita yang dapat mengetahui akan hari esok. Apalagi di masa-masa pandemi saat seperti ini. Jadi kuncinya untuk menghadapi hari esok jadi gimana Pak? Ya, kita harus menaruh perhatian untuk menjalani hidup yang berarti dan berguna. Yang berguna dan berarti untuk hari ini aja. Gak usah mikir besok dulu. Saudara, apa yang saya mau buat hari ini? Saya hari ini saya mau melayani Tuhan. Saya siapkan diri firman Tuhan. Siapkan diri untuk bisa melayani saudara. Mengajar firman Tuhan. Mendoakan saudara. Apa yang saya bisa lakukan? Saya prinsip, saya gak mau pusing. Untuk yang lain itu. Semua rencana saya doakan. Tapi untuk jalani hidup saya gak mau khawatir. Kenapa? Matius 6 ayat 34. Ini nasihat Tuhan Yesus kepada saya. Nasihat Tuhan Yesus juga untuk saudara. Matius 6 ayat 34. Apa katanya? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan apa? Hari besok. Karena hari besok mempunyai apa? Kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
Jadi Tuhan Yesus menasehati kita. Tidak perlu mengkhawatirkan diri dengan hari besok. Sebab hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Pertanyaannya adalah, kenapa kita nggak perlu mengkhawatirkan hari besok? Pertama, saya mau kasih tahu saudara, mau jelasin. Kekhawatiran tidak dapat mengatasi, menyelesaikan apa yang akan terjadi besok. Setuju gak saudara? Katakan amin. Kita gak bisa mengatasi, menyelesaikan apa yang akan terjadi besok dengan kekhawatiran hari ini. Yang kedua, kekhawatiran juga tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi di masa lalu. Tetapi yang ketiga, saudara harus tahu ini. Dengar baik saudaraku, ya kan? Tuhan berjanji, Dia melimpahkan segala kebaikannya, kasih setianya yang selalu baru setiap pagi. Katakan amin. Matius 6 ayat 11 katakan apa? Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Ratapan 3 ayat 22-23. Katakan apa saudara? Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia. Jadi kalau saudara khawatir, ya, coba saudara pakai tips saya. Ini prinsip kebenaran yang Yesus ajarkan, saya terapkan. Kalau saya khawatir, saya pikir gini, khawatir saya juga nggak bisa menyelesaikan masalah saya besok. Khawatir saya, ya, nggak bisa ngubah apa yang sudah terjadi kemarin. Tapi yang saya percaya adalah pada hari ini ketika saya tarik napas saya tahu di situ ada apa? Rahmat Tuhan. Di situ saya tarik kebaikan Tuhan. Pasti kemurahan dan kebaikan Tuhan akan mengikuti saya sepanjang waktu, seumur hidup saya. Ucapkan seperti itu saudaraku. Dampaknya apa saudara? Iblis tidak punya tempat untuk menaruh yang namanya roh kekhawatiran buat setiap kita. Jadi kita boleh buat rencana untuk hari esok, tapi kita harus menaruh fokus perhatian menjalani hidup hari ini. Hidup yang apa? Berguna dan berarti. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Kesalahan yang ketiga yang kita lakukan ketika kita menghadapi hari esok adalah kita ini suka menunda melakukan apa yang benar dan baik. Kalau kita suka menunda melakukan apa yang baik dan benar, apa akibatnya saudara? Tiga. Kita sedang menghancurkan potensi, talenta yang Tuhan beri kepada kita. Kalau kita tunda. Siapa yang suka nunda? Jangan tunda sejam. Kalau bisa kerjakan sekarang juga. Keinget langsung kerjakan. Nanti lupa. Kalau bersih-bersih begitu. Saya paling senang kalau orang-orang yang ada di bawah saya kalau kerja. Saya langsung kerjakan. Kalau ditunda, sering ditunda ya sudah. Selesai. Saya gak bisa kerja sama orang seperti itu. Karena ini akan merusak potensi. Tuhan juga gak bisa kerja sama. Saudaraku. Makanya dia bilang, kalau kamu tahu, ya di sini katakan apa saudara? Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, dia tunda sampai dia tidak lakukan, ia apa? Berdosa. Itulah maksudnya saudara. Dia tahu apa yang. Kalau kita menunda apa yang benar dan yang baik, kita sedang membuang-buang waktu berharga yang Tuhan beri kepada kita. Jadi gak menghargai Tuhan. Yang ketiga, ya kan, kita akan kehilangan yang namanya kesempatan emas, golden opportunities.
Ya saudara, ketika kita mulai lakukan sesuatu, kadang-kadang suka kepikiran sesuatu, atau terbuka jalan, terbuka pintu kesempatan yang baru. Kalau kita mulai tunda, semuanya masih tertutup. Seperti pintu otomatis saudara, pintu itu akan terus tertutup. Tapi ketika kita mulai melangkah, mendekati pintu itu, tiba-tiba pintu itu terbuka. Nah ini saudara, prinsipnya sama. Jadi setiap kali kita mengetahui bahwa kita harus melakukan apa yang baik dan benar untuk dilakukan. Kalau kita tidak melakukannya, firman Tuhan katakan apa? Kita berdosa. Apakah saudara punya rencana enggak untuk bertumbuh secara rohani ke level yang lebih tinggi di dalam ketaatan untuk melakukan firman? Ada enggak rencana itu? Saya mau bertumbuh lah, saya mau bertumbuh dalam ketaatan. Jangan cuma dengar, tapi saya mau lakukan. Mungkin saudara sudah dapat dari Tuhan, ya kan? Bahwa Tuhan menghendaki saudara untuk melakukan sesuatu. Namun selama ini saudara tunda-tunda. Salah satu contohnya misal gini, Tuhan ingin saudara segera dibaptis selam. Saudara sudah ke gereja, sudah percaya Yesus, tapi belum dibaptis, tunda terus. Saudara tahu harus dibaptis. Baptis itu tanda seorang masuk dalam kerajaan Allah. Kita tunda. Saudara tahu saudara harus mengampuni, tapi saudara tunda enggak lah. Saudara tahu saudara harus datangi orang itu dan meminta maaf, kita tunda. Kalau kita tahu apa, kita harus melakukan apa yang baik dan benar. Kita tahu kita harus ucapkan sesuatu untuk doakan dia, kita tunda. Mungkin saudara sudah dapatin, saudara harus ikut kom 100, kom 200. Sekolah Alkitab yang ada di GBI MPI saudara. Tapi sekarang enggak deh. Semua, mungkin saudara dipanggil nih, saya nih harus pelayanan nih. Beri makan orang-orang yang tergabung di gereja. Tapi tunda, coba saudara hari ini. Karena 1 Yohanes 2 ayat 3-4 katakan, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Jikalau kita menuruti apa? Perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang apa? Pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi apapun yang saudara ketahui, ini baik, ini benar, ini Tuhan suruh aku. Cepat lakukan sekarang. Jangan tunda-tunda melakukan apa yang baik dan benar. Untuk membangun kerohanian saudara. Untuk memelihara kesehatan. Membangun hubungan sosial saudara. Dan juga untuk saudara bisa mendapatkan yang namanya berkat keuangan. Lakukan. Saya berdoa pesan ini memberkati saudara semuanya. Saudara bisa catat, saya bisa renungkan, saudara bisa, kalau saudara mau ulang lagi, saudara bisa dapat PDF-nya, catatannya saudara Kristus. Kalau saudara diberkati, saudara bisa share link ini, saudara bagikan link daripada khotbah ini kepada banyak orang. Saya percaya saudara bahwa Tuhan sudah siapkan rancangan masa depan yang penuh harapan. Untuk itu setiap kita, biarlah saudara mendoakan apa yang menjadi rancangan hidup saudara. Mari kita doa. Bapa, kami hadapkan semua rencana kami. Rencana-rencana hidup kami. Rencana-rencana dalam rohani kami. Kesehatan kami Tuhan. Rencana-rencana kami dalam membangun hubungan dan keuangan kami Tuhan. Tuhan, kami hadapkan ini semuanya. Tuntun kami ya Tuhan. Tunjukkan jalan. Beri kami hikmat-Mu, beri kami keterampilan, pengertian apa yang harus kami jalani ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, sadarkan kami bahwa hidup sementara. Oleh karena itu Tuhan, kami mau jalani hidup hari ini ya Tuhan, supaya ya Tuhan kami bisa berguna dan berarti. Kami tidak mau khawatirkan akan masa depan kami. Biarlah ya Tuhan kami percaya ada Tuhan yang menyertai kami. Sertai kami dan berkati kami semua Tuhan. Ajar kami untuk bisa menunda-nunda lagi. Kami tidak mau menunda-nunda lagi ya Tuhan. Kami mau segera melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan.
perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, saudaraku. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.